Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di sini Dema Fem. Gimana nih kabar teman-teman semua yang sedang nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Jadi mohon maaf teman-teman, Dema Fem lagi jarang upload akhir-akhir ini ya. Udah berapa lama ya kira-kira ya? Ya pokoknya sekian deh pokoknya ya. Udah lama saya nggak upload video konten di YouTube ini karena saya ada kesibukan di platform yang lain teman-teman. Tapi saya tetap berusaha untuk sempatkan waktu memberikan konten di YouTube ini teman-teman ya. Jadi di konten video Dema Fem kali ini saya ingin membahas tentang berita nih guys nih. Tentang berita lagi sekaligus reaction ya, reaction pidato dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita ya guys ya. Oke, langsung aja kita bahas nih teman-teman. Bapak Presiden Prabowo janji 25.000 hasil 26.000 transformasi dan kerja nyata pemerintahan teman-teman ya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menghadirkan rumah layak huni bagi rakyat kecil sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera, teman-teman. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat meresmikan akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah yang dipusatkan di Pesona Kahuripan 10 Cilengsi Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 September tahun ini tahun 2025 ya guys ya. Presiden Prabowo mengaku bahagia akhirnya bisa hadir di tengah masyarakat untuk meresmikan program yang berhasil melampaui target awal teman-teman. Oke, itu dia beritanya ya. Langsung aja kita reaction di video pertama teman-teman. Oke, di video pertama nih teman-teman, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jakarta duduk berdampingan di acara serah terima kunci bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bogor tanggal 29 September tahun 2025 nih guys. Ini dia videonya guys nih ya. Juga yang kami hormati, hari ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta. Kompak Pak, duduknya berdua berdampingan mereka. Ya. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini. Kita berikan tepuk tangan guys. Mensupport Bapak Presiden dan Bapak Bupati yang hadir di se-Jawa Barat hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, OJK, CEO dan Antara, Pak Rosan. Presiden hadir membawa harapan, membangun bangsa dengan sepenuh hati. Ya, itu dia Bapak Presiden Prabowo, di sampingnya ada Bapak ojol ya. Di sampingnya tadi ada dari driver ojol. Oke, di video selanjutnya nih teman-teman. Dari IDN Times, ungkap ada perampokan sistemik. Prabowo akan panggil Jaksa Agung. Ngeri nih teman-teman nih. Bapak Presiden Prabowo akan waktu panggil saya ambil Jaksa alih pemerintahan, Agung. Saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Bagus, harus. Itu wajib. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari
Mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Ada guyon-guyonnya juga. Mak-makku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Tikus-tikus itu Pak harus dibasmi. Korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga deh gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Wow. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Wow, bagi saya mah jangankan 2T. 1 juta aja udah banyak. Bagi masyarakat biasa seperti kita ya. Jangankan 2T. Jangankan bertriliun-triliun, ya kan? Jangan banyak-banyak, 1 juta, 2 juta aja udah diembat sama mereka, itu udah jahat banget. Karena di luar sana banyak masyarakat kecil yang kelaparan ya teman-teman ya. Segera tertangkap semua dan dihukum seadil-adilnya. Nah, perampasan aset segera disahkan Bapak Presiden. Oke, selanjutnya nih. Bapak Presiden Prabowo bongkar parahnya korupsi di RI. Orang pinter tapi pintar nyolong. Nah ini, jangan jadi orang pinter tapi pinter nyolong ya. Ini dia videonya. Pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa juga nih. Cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga deh gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Nyolong. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Ya, itu sebagian kata-kata dari Bapak Prabowo ya, hampir sama dengan cuplikan yang tadi ya. Hanya ini dipotong-potong sedikit. Oke, selanjutnya. Bapak Prabowo minta Kejaksaan KPK kejar birokrat yang pintar. Segera dikejar. Bapak Prabowo sudah minta tuh. Dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Brengsek banget.
ternyata kaget banyak di antara kita, termasuk saya, tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara, nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar. That's right. 1 triliun. Negara kita nih negara kaya. Kumpulin semua. Udah kumpulin semua buat masyarakat aja. Ternyata kita ketemu aset di sini, aset Dan di mau sini, kalah aset sama di sini. koruptor. Luar biasa. Luar biasa. Jadi banyak birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Pinter nyolong, pinter sembunyikan aset. 1.000 triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden ya. Jelas. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Aduh, parah. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Wah, Brengsek banget ini. kurang ajar. Kurang ajar kau koruptor, brengsek kau. Mau kirim kejaksaan sama KPK untuk ngejar-ngejar itu semua. Kejar terus Pak, kejar terus mereka. Kejar terus kemanapun mereka bersembunyi. Walaupun mereka itu sepertinya licin, pintar. Ya, nggak usah dibilang pintar lah, goblok mereka tuh. Tolol mereka itu. Sang keselnya saya dengan koruptor ya. Aduh. Semoga cepat tertangkap kalian semua ya. Cepat diadili. Dengan hukuman yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama teman-teman semua ya, kita ucapkan amin ya rabbal alamin. Sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk segera ditangkap, kejar mereka. Ya. Oke, tinggal kita tunggu hasilnya teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Oke, di video selanjutnya nih teman-teman nih. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, tapi kalau brengsek saya usut kau. Sekarang kita sudah tidak perang ideologi lagi, kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila. Betul Pak. Bersaing tidak ada masalah, iya kan? Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa kerjasama sama Pramono Anung. Bener? Bener lah. Bener. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau. Bener nggak? Betul. Bener banget. Sama. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra. Kebetulan, tapi kalau brengsek saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Amin. Jangan salah. Saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, iya kan, begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, bertatang betenteng. Widih, serem. Jadi saudara-saudara terima kasih. Petentang betenteng, serem. Petentang betenteng itu maksudnya, wih sombong ya kan. Ingat, ideologi kita tuh Pancasila. Jangan kemana-mana. Ideologi kita tuh Pancasila. Mau dari partai manapun kita tetap sama. Pancasila, udah nggak ada yang lain ya. Ingat. Jangan petentang-petenteng kau ketika kau sudah menjadi kepala daerah ya. Sombong kau itu, nanti kau akan kualat kau ya kan. Rakyat itu adalah segalanya. Ingat itu ya. Oke, kau bekerja untuk rakyat dan kau digaji juga oleh rakyat ya. Jangan petentang-petenteng kau. Oke, di video selanjutnya Bapak Presiden Prabowo ngaku tidak dendam kepada Bapak Anies Baswedan meski pernah diberi nilai 11. Emang pernah ya? Oh iya, pernah. Oke, ini dia videonya. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama
sama Anies enggak. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Bersatu. Saudara-saudara, ya politik seperti itu. Politik juga harus rame, ya kan? Enggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Betul. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Betul. Bersatu. Bersatu kerja untuk bangsa dan negara, itu dia di penutupannya ya. Semoga tetap bersatu untuk bekerja untuk bangsa dan negara. Amin, amin, amin ya. Kita doakan ya agar Indonesia ini menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Amin. Kita ucapkan sekali lagi amin ya robbal alamin ya. Ketik di kolom komentar amin ya robbal alamin teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai habis ya teman-teman ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semuanya dalam keadaan diberikan kelancaran dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya teman-teman semuanya akan menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, sebagai penutupan nih teman-teman. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah. Jangan lupa subscribe, oke?